Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Khairiyah dari kelas LTA akan menjelaskan tentang Baiat Aqobah yang pertama dan Baiat Aqobah yang kedua sebagai persyaratan UAS mata kuliah Sirah Nabawiyah. Baiat Aqobah adalah perjanjian antara Rasulullah dengan penduduk Yasrib untuk menguatkan kesetiaan mereka kepada Rasulullah SAW. Baiat Aqobah ini terjadi pada masa akhir dakwah Nabi di Mekah. Dakwah Nabi di Mekah terjadi selama 13 tahun. Pada saat itu terdapat segerombolan orang yang datang ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Rasulullah mendatangi tenda-tenda mereka, kemudian mengajarkan ketauhidan kepada mereka. Tetapi tidak sedikit dari mereka menganggap bahwa Rasulullah itu gila. Namun ada dua pemuda yang percaya atau tertarik kepada cerita Rasulullah, yaitu adalah Iyas bin Mu'ad dan Su'ad bin Sabit. Kenapa mereka tertarik? Karena mereka pernah mendengar cerita bahwa akan ada nabi baru yang datang ke Mekah. Maka dari itu mereka percaya akan cerita Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berdua berdiskusi dengan Rasulullah SAW tentang ketauhidan tersebut. Kemudian mereka kembali ke Madinah untuk menceritakan hal tersebut kepada penduduk Madinah. Alhasil, pada musim haji selanjutnya mereka berhasil membawa segerombolan yang terdiri dari 6 orang, yang diantaranya yaitu Abu Umamah, Auf bin Haris, Jabir bin Abdullah, Rafiq bin Malik, Utbah bin Amir, yang kemudian mereka bertemu Rasulullah di Bukit Aqobah. Di sana ia mendapatkan dakwah dari Rasulullah SAW tentang ketauhidan tersebut. Kemudian mereka kembali lagi ke Madinah dan menceritakan hal tersebut kepada penduduk Madinah. Dan pada musim haji selanjutnya mereka berhasil membawa 12 orang datang ke Bukit Aqobah untuk bertemu Rasulullah SAW. 12 orang tersebut terdiri dari 10 orang Bani Khazraj dan 2 orang Bani Aus. Mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW di Bukit Aqobah, yang mana bunyinya, kami berbaiat kepada Rasulullah sebelum perang diwajibkan kepada kami. Kami tidak akan menyekutukan Allah, kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami tidak akan membunuh anak-anak kami tidak akan menciptakan kebohongan, kami tidak akan membantah Rasulullah SAW dalam kebaikan yang beliau ajarkan. Jika kalian memenuhi janji-janji tersebut, maka kalian akan mendapatkan surga. Jika kalian melanggar salah satu janji tersebut, maka urusannya dengan Allah. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksa kalian. Jika Allah menghendaki, Allah juga akan mengampuni kalian. Nah, baiat tersebut disebut juga dengan Baiat Aqobah yang pertama. Setelah Baiat Aqobah yang pertama ini, mereka kembali ke Madinah dan Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah atau menyebarkan ajaran tersebut kepada penduduk Madinah melalui bacaan Al-Quran dan mengajak mereka bertauhid kepada Allah. Dakwah Mus'ab bin Umair ini dikatakan cukup berhasil karena mendapat respon positif dari penduduk Madinah, yang dimana mereka akhirnya memutuskan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berdampak positif kepada politik, yaitu mendamaikan Bani Khazraj dan Bani Aus, yang dimana keduanya sebelumnya sering terjadi pertentangan. Pada akhirnya mereka sholat berjamaah yang diimami oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian pada tahun haji berikutnya mereka datang kembali ke Mekah ke Bukit Aqobah untuk melakukan Baiat Aqobah yang kedua. Terdiri dari 75 orang, 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Isi Baiat Aqobah yang kedua ini, yang pertama, siap dan secara rela untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, turut berjuang dalam membela Islam baik dengan harta maupun jiwa raga. Yang ketiga, berusaha memajukan agama Islam dengan menyiarkan agama kepada sanak saudara. Yang keempat, siap akan segala resiko dan tantangan yang akan terjadi kelak.
Hikmah yang dapat diambil dari Baiat Aqobah ini yaitu yang pertama, mengajarkan dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani Rasulullah SAW. Yang kedua, mengajarkan ketauhidan dan menjauhi syirik sebagaimana yang dilakukan dakwah Rasulullah SAW dan para rasul lainnya. Yang ketiga, sebagai manusia tidak cukup dengan berbagi saja, tetapi kita harus mengajarkan apa ilmu yang kita punya kepada orang lain untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya beberapa menit saja yang bisa saya sampaikan tentang Baiat Aqobah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan